sejak kapan sih kalian dikasih tahu jadi MC utama Agi nih? Kayak 2 minggu sebelum acara hari H gak sih, Mas? Kayaknya seminggu deh, Balkis. Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita. Kembali lagi di podcast Agi yang selalu memberikan informasi terupdate mengenai rangkaian kegiatan Astra Gema Islami yang ke-13. Bersama saya dengan Nita dari Auto 2000 Purwakarta yang akan menemani profesional Muslim Astra pada podcast episode kali ini yang akan membahas gimana sih rasanya menjadi MC utama Agi. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari dua sosok yang menjadi MC utama Agi di acara Halal Bihalal Astra kemarin. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi sudah hadir nih di tengah-tengah kita malam ini ada Mas Afri dan Balkis. Assalamualaikum Mas Afri dan Balkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum profesional Muslim Astra. Bagaimana nih kabarnya Mas Afri dan Balkis hari ini, sehat? Alhamdulillah baik dan sehat, Mbak Nita. Alhamdulillah dan masih bersemangat ya. Oke, nah mungkin bagi profesional Muslim Astra masih banyak nih yang belum kenal sama Mas Afri dan Balkis. Jadi boleh ya Mas Afri dan Balkis kenalan dulu dari mulai nama, kemudian sekarang kerjanya di perusahaan mana, sehari-hari ngapain aja dan mulai kapan nih join dan bergabung di Agi. Boleh mau dimulai dari Balkis dulu mungkin Balkis? Oke, aku sapa dulu kali ya pendengar podcast Agi. Oke, selamat malam para pendengar podcast Agi dimanapun kalian berada ya. Semoga hari-harinya selalu dipenuhi dengan keceriaan dan kebahagiaan. Amin. Mungkin karena banyak yang belum mengenal ya teman-teman podcast Agi. Perkenalkan, saya Balkis, ya saya dari Tunas Unggul Astra. Oke, jadi aku dari Tunas Unggul Astra, kampusnya itu Politeknik Negeri APP Jakarta dengan program studi PIWAR yaitu Perdagangan Internasional, Wilayah ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok. Nah, Tunas Unggul ini merupakan program beasiswanya Astra nih, Mbak Nita. Iya, oke. Iya, nah jadi aku itu sudah mendapatkan beasiswa program Tunas Unggul ini dari zaman SMA. Nah, terus alhamdulillahnya bisa lanjut lagi ke kuliah. Nah, alhamdulillahnya tuh beasiswa Tunas Unggul ini gak cuma memberikan kayak benefits berupa finansial, tapi juga berupa pelatihan-pelatihan dan pembimbingan. Pokoknya banyak banget deh manfaat yang didapetin dari Tunas Unggul ini. Pertama kali gabung Agi tuh dari mulai kapan sih? Terus siapa sih? Apakah diajak atau mungkin Balkis tahu sendiri atau emang pengen join sendiri gitu? Kalau pertama kali gabung Agi itu pas tahun kemarin ya, baru banget pas panitia gitu, untuk gabung panitia. Tapi kalau untuk kepesertaan sepertinya sudah 2 tahun yang lalu. Taunya dari mana? Taunya pastinya dari grup Tunas Unggul karena ada Kawina yang suka woro-woro di grup. Berarti tahun ini sudah tahun kedua gitu ya? Betul sekali. Oke. Thank you Balkis. Sesi perkenalannya kita coba lanjut lagi ke Mas Afri. Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harith Setia Afriandi, biasa dipanggil Afri. Untuk saat ini saya bekerja di PT Serasi Autoraya atau yang lebih dikenal Trek ya, Trek Astra. Sehari-hari jadi cash management supervisor, jadi ya urusan-urusan pembayaran itu saya sama tim saya yang handle, ya kan, buat bayar ke vendor, klaim karyawan, dan pokoknya yang ngurusin duit lah gitu di Trek Astra. Dan untuk bergabung di Agi sendiri sebenarnya dulu tahun 2018 itu sempat ikut training MC Agi. Cuman ternyata waktu itu ketika mau acara saya dimutasi ke Trek Palembang. Jadi jadi nggak sempat ikut hari hanya Agi gitu. Dan ternyata di tahun ini sempat kontekan kayak masih pingin ya buat
jadi MC gitu di Agi. Coba kontak Mas Erik, ternyata masih dibuka nih kesempatannya untuk bisa jadi MC di Agi, dan akhirnya join, dan gak nyangka juga sih ternyata alhamdulillah bisa jadi MC di Halal Bihalal kemarin. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Oke, nah ngomong-ngomong tadi kan udah sedikit perkenalan, kemudian gimana sih rasanya jadi MC utama Agi nih? Buat Balkis dan Mas Afri nih. Nah, sejak kapan sih kalian dikasih tahu jadi MC utama Agi nih? Kayak 2 minggu sebelum acara hari H gak sih Mas? Kayaknya seminggu deh Balkis. Seminggu malah ya. Oh ya, begitu Iya, ya. jadi sebelumnya tuh kan waktu itu sempat diinfo ya sama Mas Syamas kalau diminta buat kirim video MC kan ya. Jadi betul. kita diminta buat ngirim video kalau kita jadi MC Halal Bihalal tuh seperti apa gitu ya. Nah, terus ya waktu itu 2 minggu sebelumnya tuh diinfo kalau buat kirim video itu gitu, tapi dikasih tahu kalau dapatnya Halal Bihalal itu pas hari Minggunya kalau nggak salah. Jadi kan Agi kemarin tanggal 27, kita dapat infonya kalau nggak salah di tanggal 20 atau 21 gitu ya. Kita baru dapat info kalau kita kebagian Halal Bihalal Agi begitu. Ya nggak sih, Balkis seminggu kayak ya kalau nggak salah. Betul banget. Sepertinya seingat saya 2 minggu sebelum hari H itu adalah pengumuman resmi ya, rilis resmi bahwa HBH Agi boleh diadakan secara offline ya kan. Jadi hybrid. Oh iya benar-benar. Ya, 1 minggu sebelum hari H-nya baru tuh pengumuman siapa yang jadi MC HBH, MC CCIA, dan sebagainya gitu deh. Nah, setelah tahu nih jadi MC utama Agi, apa sih yang pertama teman-teman lakuin nih? Yang pastinya setelah tahu jadi MC utama, aku langsung konfirmasi ke Mas Erik ya. Bilang terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan, karena kesempatan menjadi MC HBH Agi itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa pastinya. Lalu setelah itu langsung tuh tanya kira-kira apa aja yang harus dilakukan dan sebagainya. Terus tanya partner Balkis siapa nih Mas gitu. Terus betul. Mas Afri Balkis. Mas Afri siapa tuh Mas Afri, kan karena aku belum pernah ketemu kan sebelumnya. Belum pernah ketemu. Terus akhirnya tanya-tanya, oh yang waktu itu kemarin MC sama Lulu, oke, gitu. Nah terus ya udah akhirnya kita langsung persiapan pastinya. Kayak itu ya, kayak apa ya, ngerombak skrip, karena skrip MC HBH itu sebenarnya sudah disusun ya oleh tim MC, kayak Kawina, terus Kak Syamas dan Mas Erik, kurang lebih seperti itu ya, dan teman-teman tim yang lainnya. Jadi kita tuh tinggal ngerombak sesuai bahasa kita gitu. Ya udah terus tinggal gladian. Ya soalnya aku juga sempat lihat kayaknya begitu udah diinformasikan HBH-nya offline, tim MC utama langsung latihan ya, gak diresik berkali-kali gitu ya Balkis ya? Berkali-kali gak ya? Coba deh Mas Afri bocorin rahasianya. Coba deh, boleh Mas Afri dibocorin, ceritain dong. Cuma 2 kali deh. 2 kali ya? Ya ternyata cuma sempat 2 kali waktu itu latihan buat persiapan MC gitu ya. Terus juga kebetulan dapat partnernya Balkis ya, yang juga udah banyak jam terbangnya meng-MC gitu ya. Jadi kemarin tektokannya juga cukup cepet. Terus ya udah kita modal percaya diri ya Balkis ya untuk halal bihalal ini, karena sempat waktu itu juga pas dikasih tahu bahwa aku sama Balkis yang jadi MC halal bihalal sempat kaget juga, karena aku sebenarnya nginternya jadi MC CCIA sih. Tuh. Oh gitu. Karena halal bihalal kan kayaknya kayaknya tuh aduh nanti banyak eksekutif yang dateng, terus kayaknya harus formal gitu kan, agak kurang pede juga sih gitu. Cuman pas dikasih tahu kalau jadi MC halal bihalal, ya udah kita coba latihan aja Balkis ya. Terus juga ngerombak skrip yang udah disediain panitia, kita sesuaiin ya dengan style kita. Terus juga sempet malam-malam kita meeting lewat online, terus sampai gladi resik juga ya di hari H gitu, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Betul banget. Jadi persiapan MC itu sebenarnya minim banget Mbak Nita. Kita latihan skrip itu cuma 1 kali waktu itu sampai jam 10:30 malam. Terus ya udah pas di H-1-nya kita langsung datang ya Mas ya ke gedung Amdi latihan. Terus besok lagi langsung gladi resik. Udah benar-benar kayak itu juga gladi resik. Mas Afri baru datang jam berapa? Jam 9-an ya? Jam 9:30 apa ya? Jam aku lupa deh. Setengah 11.
Oh iya benar. Kita Iya, tuh dan benar-benar itu udah larut banget. ya, dan kita juga kemarin waktu belajar musik itu benar-benar ini ya, benar maksudnya walaupun singkat tapi ya terus udah malam juga, jadi kita benar-benar efektif sih ya kemarin alhamdulillahnya. Jadi benar-benar Betul, betul. ya karena sebelum-sebelumnya kan seminggu sebelumnya udah di brief sama tim acara Agi, terus juga waktu yang hari Rabu itu ya berarti ya Rabu malam kita udah bener-bener ngerombak semua skrip, terus juga nyesuaiin dengan gaya kita, terus juga update nih yang mau panitia tuh seperti apa gitu ya. Ya udah kita langsung jalanin pas lagi resik. Jadi pas lagi resiknya alhamdulillah cukup lancar ya. Jadi kemarin juga jam setengah 11 kita coba, selesai jam 12 kurang ya. Dan itu udah udah cukup oke, tinggal kita tunggu di hari H gitu sih Mbak Nita. Betul banget Mbak Masya Nita. Jadi Allah. cukup satset kayak bangun candi Prambanan ya Mbak. Iya, bener Ya, banget, Balkis. bahkan ada beberapa hal yang kita baru finalin tuh di pagi ya Balkis ya, yang kita baru tahu kayak nanti blockingnya gitu, blocking yang benerannya sama Iya, kita nyesuaiin sama videonya tuh baru di pagi hari bahkan. Jadi sebelum acara kita sempat lagi resik lagi buat make sure iya. bisa nih run terus sama video dan sebagainya. Masya Allah, keren banget nih buat Balkis dan Mas Apri. Meskipun sat gitu ya, udah kayak candi, tapi acaranya alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar dan oke ya. Ya, Nah, alhamdulillah. oke. Nah, kalau tadi Mas Apri dan Balkis sudah cerita terkait apa aja sih yang dilakuin setelah tahu jadi MC utama. Nah, sekarang tentunya dari seluruh persiapan acara pasti akan ada orang-orang yang bantu di balik layarnya kita nih. Boleh dong Mas Apri ceritain kira-kira nih siapa aja nih di balik layarnya MC kemarin yang bantuin untuk kesuksesannya Mas Apri dan Balkis memandu acara HBH kemarin. Kalau kemarin tuh tentunya yang banyak koordinasi sebelum acara ya, itu Mas Erik sih, yang support, terus juga sempat arrange juga ya buat kita latihan ya Balkis ya, walaupun kemarin ternyata aku sakit di pas hari latihan, jadi malah Masya Allah. ketiduran, tapi alhamdulillah besoknya kita bisa latihan lagi ya gitu. Terus juga pokoknya waktu itu Mas Erik support banget, terus juga Mas Syamas, terus Mas Zikri pas hari H tuh pertama kalinya tuh, mungkin Balkis sudah pernah ya, aku pertama kalinya nge-MC pakai diarahin pakai headset. Oh iya headset. Jadi agak oke. agak ya new Agak experience kagok juga sih kali ya, buat gitu ya. ya agak kagok aku kemarin, cuman so far karena dibantu Mas Zikri juga, terus sudah dikasih tahu kan nanti bakal dipandu, jadi tetap dengerin Mas Zikri gitu. Nah itu juga alhamdulillah jadi lebih lancar karena ada bantuan Mas Zikri juga, jadi nggak kita setiap mau acara, terus juga tiap pergantian sesi gitu ya, itu arahannya jelas banget dari Mas Zikri. Terus juga Mbak Rina, Mbak Wina, Mbak Densi itu bantu banget kita di belakang layar sih, Mbak Dita, karena kita jadi pas nge-MC ngerasa kita disupport banget, jadi kita Nggak bisa sendirian fokus gitu. dan mastiin, iya kita bisa mastiin acara ini lancar gitu. Jadi kita tinggal memastikan acaranya lancar, terus rundownnya berjalan dengan baik gitu, karena teknis dan lain-lainnya itu udah dibantu sama tim panitia Agi yang lain yang keren banget. Iya betul banget. Dan tadi yang sudah dibilang sama Mas Afri juga ya, tadi selain ada Kak Syamas, ada Mas Erik, ada Mas Zikri, tuh 3 cowok-cowok lah ya yang membantu kita di belakang layar demi suksesnya acara. Nah ada juga tim-tim yang ciwi-ciwinya itu menyiapkan MC dari belakang layar. Pertama nih Mbak Nita, dari mulai kostum ya kan, itu kostum tuh kita tuh benar-benar disiapin banget nih sama Kadensi, mulai dari dipilihin baju yang mananya, cocok yang mana, sampai aku dipasangin bros yang mana, dibeliin bros dan lain-lain semuanya gitu. Terus yang kedua Mbak Wina tuh mungkin di podcast sebelumnya sudah ada bocoran kali ya. Mbak Wina itu adalah yang jadi MUA-nya MC. Jadi Mbak Wina yang jadi kemarin pas pas HBH tuh yang make upin MC tuh Mbak Wina, mulai dari jilbab sebagainya gitu. Sama ya itu paling Mbak Wina yang bener-bener nyusun skrip banget dia, yang ubah ngedit sana sini. Jadi saya dan Mas Afri sangat-sangat berterima kasih banyak kepada tim-tim MC di balik layar. Hatur nuhun. Dan juga ada tim multimedia juga ya Balkis ya. Betul banget. Yang bantu Mas Irham, terus Mas Aslan gitu, dan tim itu juga kemarin
bantu banget dan sempet agak panik juga sih, sempet ada ya beberapa video itu bilangnya oh nanti nggak ada gitu, tapi ternyata pas hari H ada gitu, dan untungnya sih iya. ya kita bisa overcome ya Balkis ya, jadi tetap bisa nyesuaiin antara video dan juga kita nge-MC jadinya, dan malah video itu bantu kita banget karena sekarang kita agak bingung nih kalau nggak ada videonya, sebenarnya kita jadi agak bingung sih apa ngarahinnya, cuman alhamdulillah ternyata videonya jadi kita bisa lebih enak tuh buat meriahin acara Agi kemarin. Betul banget. Tentunya orang-orang yang berperan di balik layar ini cukup membantu gitu ya dalam proses acara kemarin ya. Nah, untuk selanjutnya nih Balkis dan Mas Afri, yang jadi pengalaman paling menarik dan seru nih ketika kemarin menjadi MC utama di Agi. Oke, kalau dari aku yang paling menyenangkan itu adalah pada saat sesi pengumuman door prize Mbak Nita. Khususnya door prize upah dong. Iya, jadi to be honest ya, untuk pengumuman yang pertama itu apa ya? Aku benar-benar sangat merinding sekali pada saat membacakan siapa pemenangnya, dan itu kayak vibes-nya tuh benar-benar berasa banget. Wah, itu keren banget sih, seru banget pada saat pengumuman door prize. Udah tuh lanjut terus kan, karena di acara siangnya itu kan sudah tidak terlalu formal ya, jadi kita tuh bisa lebih bebas dalam berekspresi, dan itu udah pecah dan seru banget ya. Dan alhamdulillahnya ya Mas Afri ya, kita bisa memecahkan suasana di siang hari tersebut, walaupun sudah makan siang biasanya jam-jam rawan, tapi alhamdulillahnya betul ya terlaksana dengan lancar dan seru. Masya Allah. Nah, kalau itu kan tadi pengalaman paling seru nih Balkis. Nah, kalau yang mungkin kendala yang Balkis alami kemarin ketika menjadi MC HBH tuh apa sih Balkis? Oke, kalau dari sisi aku kendalanya itu paling yang kayak dibilang Mas Afri ya, karena waktu itu baru pertama kalinya juga aku nge-MC pakai diarahin headset. Jadi ketika ada arahan yang tidak jelas gitu, maksudnya aku tidak mendengar suaranya dengan jelas, aku tuh pada saat itu tidak bisa menyembunyikan ekspresi muka aku, kayak gitu kan, harusnya kan kita tetap tetap senyum. Pada saat itu tuh aku kayak gitu deh, pokoknya masih belajar gimana. Gak bisa kontrol gitu ya. Ya benar, masih belajar lah gimana cara mensmoothkan ekspresi ketika kita belum bisa mendengar suara arahan dari belakang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, paling kendalanya tuh kayak pas di saat tuh potong tumpeng sih, aku tuh sama sekali gak expect bahwa eksekutif itu ngambil lauk tumpengnya tuh cukup lama. Jadi pada saat itu kita harus mengisi waktu kosong tersebut dengan omongan-omongan yang menarik. Nah, karena di situ eksekutif, jadi aku dan Mas Afri tentunya harus memilih kosakata yang tepat kan ya, gitu. Jadi betul. Anda tetap sopan santun ya. Pokoknya Mas Afri nanti pasti bisa jelasin. Silahkan Mas Afri. Ya kalau ya sebenarnya sama kayak Balkis sih kendalanya. Jadi ya pertama kali pakai headset. Jadi kadang-kadang kalau tiba-tiba masih kering ngasih arahan tuh kayak gitu, kayak ada momen agak bengongnya dulu gitu kan, terus coba mendengarkan. Nah terus belum lagi kita juga harus menyesuaikan ya dengan suasana sama atmosfer di situ, jadi biar kira-kira masuknya smooth nih, jadi nggak tiba-tiba jeglek gitu ya dari acara sebelumnya sama yang kita pingin masuk gitu kan. Terus sama yang kedua ya sih, pas potong tumpeng tuh ternyata kita nggak expect kalau tumpengnya segede itu ya Balkis ya. Terus banyak banget lauk yang harus diambil sama Butif waktu di hari H, jadi sempet kayak kita tuh juga mikir gini, ini kok jadi agak hening ya, tapi untungnya Mas Zikri langsung ngarahin kita buat ngasih celutukan sama gimmick, tapi ya dan kita juga mencoba buat ngeluarin gimmick yang kira-kira nih masih sopan, terus juga cocok gitu ya buat Bapak Ibu eksekutif. Dan kemarin alhamdulillahnya sih kita bisa bawain itu ya Balkis ya. Jadi dan kemarin juga sempat kayak aduh kalau mau ngeluarin gimmick takut salah, tapi kalau nggak ngeluarin gimmick juga kok kayaknya sepi ya gitu, takut boring gitu ya, tumpeng doang, dan tumpengnya tuh banyak banget, jadi kelihatan banget kita harus nunggu sampai bisa tumpengnya itu diserahin dari Butif ke Pariza. Jadi itu salah satu trik kita sebagai MC juga, harus pinter-pinter ya pada saat kondisi gimana harus ngapain gitu ya Mas Afri dan Balkis ya. Iya betul banget.
Oke, nah kalau selanjutnya nih, kalau momen yang paling diingat nih pas acara HBH kemarin, jadi momen yang paling diingat yang mungkin, aduh kayaknya aku nggak bisa lupa nih pas jadi MC HBH kemarin, ada momen yang paling mengesankan banget nih. Momen ya, momen Mm-mm. yang paling diinget banget sih tuh, misalnya pas tadi sih sama kayak Balkis itu pas door prize umroh ya. Pas door prize umroh tuh benar-benar animonya tuh entah kenapa, sebenarnya kan door prize ya, tapi ngelihat peserta tuh kayaknya pada serius gitu. Jadi kayaknya Iya, iya, memang iya. mereka benar-benar berdoa biar dapat hadiah umroh gitu ya. Karena Benar, kan benar, door benar. prize-nya luar biasa banget. Nah, jadi sempat aku salah ngomong sih, salah milih kata. Jadi kayak aku bilang semoga mudah-mudahan kita ya yang bisa beruntung dipanggil dipanggil Allah ke tanah suci. Terus ada yang jelas kayak dipanggil Allah gitu kan, kesannya kayak kalau kesannya kayak serem banget gitu ya. Iya, Mungkin maksudnya benar-benar. ya sebenarnya mungkin ada kata lain kayak bisa diundang Allah gitu kan, atau apa Betul, dibawa oleh betul. Allah ke tanah suci gitu. Cuman waktu itu ya udah, karena ya tahu sih mungkin agak kurang tepat ya, tapi ya karena acara harus jalan terus jangan ke bawah drop ya, kayak aduh gue salah lagi gitu. Ya udah, jadi tetap moving on, terus tetap jalanin acara dengan sebaik mungkin. Ya next time-nya lebih berhati-hati lagi gitu, biar nggak salah pilih kata gitu, biar nggak bikin shock lagi. Karena ke waktu itu kayak kaget sih denger peserta tadi ngomong dipanggil Allah, kayak ya juga ya gitu. Tapi Iya ya udah, juga gitu ya. alhamdulillah nextnya bisa lebih hati-hati sih, Mbak Nita, Balkis. Jadinya lebih smooth dalam milih kosakata. Oke, nah kalau dari Balkis, momen yang paling diingat dan berkesan kayaknya tuh aku nggak bisa ngelupain nih pas HBH kemarin tuh apa sih? Oke, jadi mungkin di sini teman-teman pendengar setia podcast Agi ada yang sadar kali ya pas HBH, pokoknya di sesi siang. Jadi itu ada pengumuman door prize. Nah, pertama itu ada sepeda lipat. Nah, terus bawahnya itu urutannya e-wallet kan 500.000. Nah, otak aku Ya. otak aku itu sudah abis ini hadiah e-wallet nih. Jadi pada saat aku mengumumkan, oke, teman-teman sekalian, setelah ini bakalan ada door prize sepeda wallet. Wah, di situ Iya, iya, iya. di situ teman-teman semua pada bingung tapi sambil ketawa kan, terus langsung ngaku, oh ya mohon maaf maksudnya sepeda lipat ya Pak, langsung ditekel kan sama Mas Afri. Thank you Mas Afri sudah mentekel. Nah, pokoknya intinya karena pada saat sesi tersebut itu sudah sudah tidak formal, jadi seru-seruan. Nah, justru ternyata kesalahan aku itu malah menjadi momen yang memecahkan suasana banget, Mbak Nita. Iya, benar-benar. Dia lagi serius-serius banget, tiba-tiba langsung pada ketawa kakak kan. Wah, gila, ternyata itu jadi momen yang memecahkan suasana banget, kesalahan tersebut. Betul. Jadi ketidaksengajaan tapi membuat jadi memecahkan suasana yang tadinya serius gitu ya, Balkis ya. Ya. Betul banget. Lagi dak-dikduk nunggu door prize kan. Dan ternyata Benar. kita juga belajar ya Balkis. Jadi kayaknya kalau kita nanti MC lagi, kayaknya sok-sok salah tuh juga jadi bisa engagement ya buat pesertanya ya. Betul Jadi banget. biar lebih yang tadinya mungkin lagi kurang aware, jadi langsung gini gitu kan, jadi balik fokus lagi ke acara gitu kan. Kayak jadi ini kan kita juga bisa tahu nih si audiens kita tuh lagi fokus sama yang kita bicarain apa enggak gitu. Benar. Nah, nggak berasa banget nih Balkis dan Mas Apri, ternyata kita udah 30 menit aja nih ngobrol-ngobrol, cerita-cerita terkait pengalaman jadi MC HBH kemarin, dan tentunya pengalaman menjadi MC utama di AGI. Nah, mungkin yang terakhir boleh dari Mas Afri dan Balkis bisa disampaikan kepada teman-teman di grup Asra pesan-pesannya, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dan harapan tentunya untuk AGI ke depannya tuh seperti apa. Boleh dari Balkis dulu? Oke, pesan aku untuk seluruh teman-teman grup Astra, ya khususnya untuk panitia AGI ya, jangan pernah bosan untuk berada di AGI, karena AGI itu bagiku ya, menurutku itu benar-benar sebuah wadah yang menjadi tempat kita untuk belajar, nuntut ilmu,
Pokoknya happy banget selama di AGI, kekeluargaannya dapet, ilmunya dapet, relasinya dapet, wah mantep banget. Nah terus untuk teman-teman di grup Astra yang belum join HBH AGI atau ikut kepanitiaan AGI atau kepesertaan AGI, aku sangat merekomendasikan sekali untuk teman-teman grup Astra join Astra Gema Islami, karena sekali join AGI pasti ketagihan. Oke. Oh, pesan untuk Agi ya? Harapannya Balkis, harapannya untuk Agi ke depannya seperti apa? Harapannya untuk Astra Gema Islami ke depannya pastinya acaranya bakalan lebih sukses lagi, bisa memberikan hal-hal yang membawa kebermanfaatan bagi orang banyak lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, untuk selanjutnya dari Mas Afri boleh disampaikan untuk pesan-pesan bagi teman-teman di grup Astra dan tentunya harapan bagi Astra Gema Islami ke depannya seperti apa? Kalau dari aku sih pesan-pesannya ya tentunya Agi itu kegiatannya sangat positif ya. Terus juga buat teman-teman mungkin yang belum join Agi di grup Astra tuh boleh harus banget join di tahun depan. Nah khususnya buat mungkin teman-teman yang dari dulunya memang pingin belajar public speaking, ingin belajar MC gitu ya. Nah itu bisa join tuh di MC Agi karena memang kita dapat training yang luar biasa dari pembicara-pembicara yang keren juga, yang bisa menambah pengetahuan kita dan kemampuan kita di bidang public speaking. Terus juga kita dapat pengalaman yang luar biasa banget ya, yang benar-benar ya tadi yang seperti udah kita omongin, kayak kita pertama kalinya MC diarahin pakai headset, terus juga benar-benar kita gimana caranya kita bisa nyatu ke multimedia sampai ke tamu-tamu penting di acaranya juga, dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa sih untuk kita belajar jadi MC yang lebih profesional. Terus untuk pesan-pesannya buat Agi, harapannya sih nantinya Agi bisa menjaring lebih banyak lagi ya karyawan-karyawan untuk Astra, dan lomba-lombanya lebih banyak lagi, terutama untuk CCIA mungkin karena kemarin CCIA kita masih dibatasi ya untuk peserta yang datang ke AMDI, jadinya pesertanya lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi, dan harapannya bisa kembali kayak dulu yang bisa menjaring sebanyak-banyaknya karyawan Astra yang mau ikut lomba di AGI, jadi AGI lebih meriah dan juga lebih seru di tahun-tahun ke depannya. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Mas Afri untuk pesan-pesan dan harapannya tentunya yang disampaikan di podcast kali ini. Nah, bagi profesional Muslim Astra, tak terasa acara podcast kali ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Balkis dan Mas Afri sudah bersedia untuk sharing-sharing di episode kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada profesional Muslim Astra yang telah mendengarkan podcast di hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Saya tutup acara malam ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.